Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Mendengar istilah kiamat, setiap kita akan begitu ngeri dan berkata, mau kiamat? Waduh, bahaya banget. Karena mendengar istilah kiamat itu kesannya sebuah kehancuran besar, di mana dunia diporak-porandakan, di mana manusia-manusia akan dihukum oleh Tuhan karena kiamat. Makanya kalau ada gempa bumi, aduh, itu seperti rasa mau kiamat gitu. Karena gambaran kita, kiamat itu adalah sesuatu yang menakutkan. Tetapi tahukah saudara, di dalam Kristus kata itu jarang sekali dipergunakan, karena istilahnya justru di dalam kitab Wahyu bahwa hari terakhir itu disebut sebagai perjamuan kawin anak domba. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setiap kita tidak akan mengalami kiamat, tetapi kita yang hidup benar, kita yang hidup takut akan Tuhan, akan masuk dalam pesta perjamuan kawin anak domba. Nah, apa artinya pesta perjamuan kawin anak domba? Kalau kita bicara tentang pesta perjamuan kawin anak domba, yang pertama itu berarti sesuatu yang kita tunggu-tunggu, sesuatu yang kita nanti-nantikan. Kenapa? Karena kita akan berjumpa Yesus muka dengan muka. Lalu kalau kita bicara tentang perkawinan anak domba, berarti setiap kita harus menyiapkan diri. Gak bisa kita sembarangan masuk dalam pesta perkawinan. Kita harus menyiapkan diri. Dan yang ketiga, kalau kita tahu bahwa hari terakhir itu disebut pesta perjamuan kawin, berarti kita akan senantiasa bersukacita untuk siap menghadapinya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang bicara tentang perjamuan kawin anak domba. Nah, kalau kita bicara tentang perjamuan kawin anak domba, berarti hal yang paling penting yang harus timbul dalam pertanyaan kita, siapa yang akan diundang? Nah, karena pertanyaan setiap kita juga sederhana. Adakah saya akan diundang? Adakah saya akan turut masuk dalam pesta perjamuan kawin anak domba? Karena kalau kita pelajari dalam Alkitab, bahwa perumpamaan berkata akan ada harinya di mana gadis-gadis bodoh itu akan ketuk-ketuk pintu, dan kemudian pintu-pintu tidak terbukakan. Tetapi buat gadis-gadis yang bijaksana, ketika mempelai datang, mereka menyongsongnya dan mereka masuk dalam pesta perjamuan kawin anak domba. Haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, waktu kita bicara tentang perjamuan kawin anak domba ini, kita akan sama-sama melihat dari Wahyu pasal 19. Wahyu pasal 19, mulai dari ayatnya yang ke-6. Wahyu 19 ayat yang ke-6. Dikatakan demikian, lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak. Oh, haleluya. Ada suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar,
dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka, perhatikan baik, yang diundang. Saya ulangi sekali lagi, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Artinya, meskipun engkau kaya sementara engkau di muka bumi, meskipun kau sukses, meskipun kau dihormati, bahkan meskipun kau terlibat dalam pelayanan, tetapi kalau kemudian engkau tidak diundang ke perjamuan kawin anak domba, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita kehilangan kesempatan yang luar biasa itu. Karena itu Yesus selanjutnya berkata, katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah Dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian, aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, malaikat mulai menyatakan kepada Yohanes apa yang akan terjadi. Lalu mulai dijelaskan tentang inti utama dari hidup kekristenan kita, bahwa akhirnya kita akan ada di pesta perjamuan kawin anak domba. Tetapi pertanyaannya, siapa yang akan diundang? Karena Alkitab tegas berkata, berbahagialah mereka yang diundang ke pesta perjamuan kawin anak domba. Siapa yang diundang? Yang pertama saya pelajari, yang diundang adalah orang-orang yang siap sedia. Alkitab bicara tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mereka keduanya memiliki masalah. Mereka keduanya jatuh. Kenapa? Karena lama tidak datang-datang mempelai laki-laki. Lalu mereka mengantuk dan tertidur. Bukan hanya 5 gadis bodoh yang tertidur, tapi 5 gadis bijaksana juga tertidur. Intinya kedua-duanya tertidur. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hari ini saya mau ingatkan buat saudara, ketika ada suara untuk membangunkannya, apa yang terjadi? 5 gadis bijaksana bukan hanya punya pelita di tangannya, tetapi juga minyak dalam buli-bulinya. Artinya mereka dijumpai dalam keadaan siap sedia. Lalu apa yang terjadi dengan 5 gadis bodoh? Dia lagi pergi untuk membeli minyak. Dengan lain kata, dia tidak siap sedia. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Yesus dengan tegas berkata kepada murid-muridnya, berjaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut tapi daging lemah. Yesus sedang bicara tentang apa? Siap sedialah menghadapi tantangan, siap sedialah menghadapi bujuk rayu dunia ini, siap sedialah menghadapi hal-hal yang tidak adil dalam hidup ini. Tetapi selama kita berpegang pada kebenaran, selama kita melekat kepada Kristus, maka kita senantiasa siap sedia untuk menjaga kehidupan kita, tidak terpengaruh dengan hal-hal dunia, tapi berjalan terus dalam kehendak dan kemuliaan kuasa Allah. Haleluya. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, siapa yang diundang adalah orang yang siap sedia. Biarlah kita jadi orang-orang yang senantiasa siap sedia. Siap sedia untuk mendengar panggilan Allah, siap sedia untuk menghadapi tantangan, siap sedia untuk menghadapi segala bujuk rayu dunia. Bahkan melalui saat-saat ketidakadilan, kita harus siap sedia dan berkata, terima kasih Tuhan, saya tahu manusia boleh memperlakukan secara tidak adil, tapi Allah saya tetap akan menyatakan kemuliaannya dalam hidup saya. Haleluya. Yang kedua saya pelajari, siapa yang diundang adalah orang yang hidupnya kudus. Karena Alkitab berkata, setiap kita harus menjadi mempelai Kristus yang tak bercacat celah. Kalau saya beri garis penuh di kata penting itu, mempelai yang tak bercacat celah, apa artinya? Bukankah ini berarti bicara tentang kekudusan, bicara tentang kebenaran? Ini yang Tuhan cari. Bukan hanya mereka yang pandai berkhotbah, bukan hanya mereka yang pandai menyanyi atau bermain musik. Semua itu bagus, semua itu diperlukan di dalam pelayanan. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bukan itu satu-satunya. Tetapi yang paling penting yang Tuhan minta adalah kekudusan. Walaupun mungkin saudara hanya pedagang biasa, atau mungkin saudara seorang bisnismen yang hebat, tapi selama kau hidup dalam dosa, kau akan hancur. Tapi sebaliknya, selama kau hidup dalam kebenaran, selama kau hidup dalam kekudusan, Tuhan pasti membela saudara. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebagai hamba Allah perlu saya tegaskan sekali lagi, bahwa Tuhan akan mengundang mereka-mereka yang hidupnya kudus. Meskipun kau tidak terlampau banyak terlibat dalam kegiatan-kegiatan gereja, karena kau memang tidak terpilih
terpilih sebagai majelis di gereja, atau engkau tidak terpilih dalam kegiatan-kegiatan lain yang engkau sebetulnya memang rindukan. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tidak pernah perlu kecil hati. Sejauh kita mau hidup kudus, sejauh kita mau hidup benar, saudaraku, kemuliaan Tuhan akan nyata dalam hidup saudara. Orang akan melihat hidup saudara dan berkata, sungguh dia ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ada terlampau banyak orang munafik di muka bumi, ngomong tentang Tuhan, tapi hidupnya sendiri gak benar. Senang kritik orang lain, senang nyerang gereja lain, senang nyerang hamba Tuhan lain, tapi hidupnya sendiri aja gak beres, saudara-saudara. Sebagai hamba Allah ini yang saya mau ingatkan, mari hidup kita harus bersih. Hidup kita bukan hanya supaya kelihatan orang benar, tapi hidup kita harus sesungguhnya berjalan kekudusan. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hanya orang-orang kudus yang benarlah yang akan diselamatkan oleh Tuhan. Jadi ingat, siapa yang akan diundang? Orang yang siap sedia. Yang kedua, orang yang hidupnya kudus. Dan yang ketiga, orang yang tetap bertahan dalam imannya. Karena Alkitab dengan tegas berkata, jika anak manusia datang kembali, masihkah akan dijumpai iman? Alkitab mau menggambarkan buat kita, betul, di hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar. Akan ada situasi-situasi yang mencekam, akan ada persoalan-persoalan banyak. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, masihkah kita bisa bertahan dalam iman kita? Meskipun kadang-kadang kekristenan dalam tekanan, kekristenan diperlakukan secara tidak adil. Pertanyaannya, dapatkah kita bertahan tetap dalam iman kita, tidak membalas yang jahat dengan yang jahat, tapi menyerahkan semua perkara kita kepada Tuhan? Karena kita tahu ketika Allah bertindak, segala sesuatunya harus tunduk pada kuasa kemuliaannya. Berarti hari ini kembali saya mau ingatkan buat saudara, akhir zaman bukan hanya sekedar bicara tentang kiamat, tapi bagi kita yang percaya, akhir zaman itu bicara tentang perjamuan kawin anak domba, di mana setiap kita akan masuk dan menikmati kemuliaannya bersama dengan dia. Tetapi pertanyaannya, siapa yang diundang? Yang diundang adalah orang-orang yang siap sedia, orang-orang yang mau senantiasa berjalan kebenaran, orang-orang yang menyadari segala resiko akibat tawaran-tawaran dunia, sehingga dia berkata, Tuhan, tidak akan saya terbujuk dengan tawaran-tawaran dunia, saya akan jalan terus dan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Jadi orang yang diundang adalah orang yang siap sedia. Tapi juga yang kedua, orang yang diundang adalah orang yang hidupnya kudus, yang berani komitmen, karena Alkitab berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan yang ketiga, siapa yang akan diundang itu adalah orang yang tetap bertahan dalam iman. Artinya apapun boleh terjadi, tapi Yesus tetap nomor satu dalam hidupnya. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini saya juga mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, buat setiap saudara yang berbeban berat, karena kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Saudara-saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, yang berbeban berat, yang dalam tekanan, yang dalam kekecewaan. Bapak, hamba juga doa untuk setiap mereka yang hari-hari ini sedang ada dalam kesulitan dalam mencapai tujuan imannya. Bapak, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan kuatkan, sehingga kami semua dijumpai setia, dijumpai layak untuk ada di dalam pesta perjamuan kawin anak domba. Karena kami berjalan dalam kekudusan, kami siap sedia dalam segala hal, dan kami mau bertahan di dalam iman kami. Haleluya. Di dalam nama Yesus kami percaya mujizat dan kuasa Allah senantiasa berlaku. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus jaminan kita, Yesus sumber sukacita kita, Yesus penolong yang sangat terbukti dalam kehidupan kita. Haleluya. Doa saya menyertai saudara sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.